Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk reading dan coaching ya. Untuk kalian bintang Taurus ya. Dan tema kita kali ini adalah hubungan narsistik ya, dimana saya lihat di sini energinya banyak ya yang koneksi dengan narsistik, sehingga saya terpanggil untuk mau membahas atau coaching ya untuk kalian ya Taurus tentang hubungan narsistik. Dan ada yang bertanya, Kak Ica kenapa gelap? Ya memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan sehingga saya tidak pakai gambar ya. Karena saya di sini coaching ya, bukan reading yang seperti biasa di meja readingan. Sehingga ya yang pastinya semoga suara saya, karena saya mau coaching bukan ke gambar tetapi ke suara ya, memberikan arahan, memberikan motivasi juga buat kamu, dan ya setidaknya memberikan pencerahan juga untuk kalian yang terkoneksi dengan narsistik. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini saya mau lihat dulu koneksimu dengan pasangan atau orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, dimana entah dirimu yang narsistik ataukah dirinya ya, karena tema kita narsistik ya, NPD, narcissistic personality disorder ya, dimana saya lihat di sini ya kartu pertama terbuka. Saya tetap pakai kartu untuk bisa tahu kondisi kamu, tetapi kalau untuk coaching nanti tetap saya pakai kartu itu sesuai dengan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Jadi mendengar aja ya, karena memang seperti gitu. Kalau saya ingin di meja readingan berarti pakai gambar, kalau tidak berarti mau tidak mau saya gelap kayak gini. Bukan berarti saya tidak edit atau apa atau sembarang langsung upload, no. Ini memang saya sengaja ya. Jadi jangan juga terlalu kaku ya. Yang pastinya saya di sini jual suara bukan jual gambar ya. Seperti gitu untuk saat ini ya. Untuk ke depan tetap kita menyesuaikan situasi dan kondisi, dan semoga kalian tetap terhibur ya. Oke. Di sini saya lihat ya kartu pertama. Wah, dia ini ada dua muka nih ya, dimana depan-depan orang sangat antusias, sangat dermawan, sangat baik, sangat perfect, sangat simpati pada orang lain, membantu, ringan tangan, nggak pelit. Waduh, pokoknya yang terbaik untuk orang lain. Tapi kalau dirimu atau keluarga, no. Dia pergi sana sini, nggak ingat pulang, bawa masalah, pemalas, sok ya, bikin kamu ilfil, tidak menafkahi. Waduh, ini energinya berat ya. Padahal saya mau yang santai-santai ya, tapi energi narsistik nih berat sekali untuk Taurus. Saya lihat memang di sini kamu sudah nggak nyaman bersamanya Taurus, ataupun bahkan sudah memilih berpisah karena sudah tidak mampu menghadapi ketoksikan dari narsistik ini ya. Jadi seperti gitu ya, dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video.
Oke. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang sudah memilih berpisah dari narsistik ya. Ya, mungkin itu salah satu tindakan yang tepat dikarenakan mental. Tetapi ada beberapa juga yang saya lihat di sini ya mungkin karena anak, mungkin karena keluarga besar, ataupun karena status sehingga masih bertahan bersama narsistik. Saya lihat di sini kalian ada yang ini ya, terlilit hutang, dicemarkan nama baik kamu, tidak dinafkahi, ditelantarkan, dicemooh, difitnah oleh narsistik ini. Membuat hidupmu kacau, membuat hatimu merasa takut, terhakimi. Bahkan dia menghasut supaya orang-orang di sekelilingmu membencimu. Atau bahkan saya lihat di sini seolah-olah dia tidak mempunyai salah ya atas apa yang dia lakukan. Contoh, dia selingkuh, tapi dia menyalahkanmu karena seolah-olah kamu tidak memberikan apapun yang dia butuhkan. Ataupun mungkin kondisi, pokoknya intinya dia memutarbalikkan fakta. Dia salah tapi selalu saja dia membela atau mencari pembelaan dan pembenaran untuk dirinya sendiri dan menyalahkan dirimu. Kamu minta maaf, dia diam, seolah-olah maafmu itu tidak ada artinya buatnya, dan tidak mau introspeksi diri, seolah-olah apa yang dia lakukan kepada dirimu itu adalah hal yang benar. Sehingga di sini kamu bingung, sebenarnya nih orang apa setan ya, dikasih tahu nggak mau berubah, dan ada pun tidak jujur dalam hal keuangan, dimana mungkin ada tabungan kalian bersama dia pakai untuk kepentingan pribadi, ataupun malah memanfaatkanmu dalam hal keuangan. Wah, tanpa sepengetahuanmu juga mungkin dia menggadaikan hak milikmu, contoh sertifikat rumah, kendaraan, atau emas, perhiasan atau apapun lainnya tanpa sepengetahuanmu. Pada saat kamu bertanya baru dia jawab. Tetapi pada saat kamu marah dia balik marah. Itu kan untuk ini juga, ini ada saja alasan. Atau bahkan mungkin kondisinya dia pergi meninggalkanmu dengan berjuta hutang, dimana akhirnya kamu harus membayarnya sendiri saat ini, berjuang untuk terlepas dari hutang piutang itu. Ada pula juga saya lihat di sini dia mau datang kembali karena merasa dirinya sudah artinya dia melihat bahwa dirimu sudah lebih baik. Dia mau datang kembali seolah-olah, hai, saya datang, apa kabarmu? Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini kompleks, kamu berada di tempat mana ya kondisinya. Ataupun mungkin kondisinya kalau tidak ini terjadi pada dirimu, ya berarti readingan ini bukan untukmu, karena ini readingan untuk orang yang terkoneksi dengan narsistik. Mungkin kamu terkoneksi dengan yang lain ya. Jadi seperti gitu. Dan maaf agak berisik, anak saya ada di samping ya, jadi maaf kalau agak berisik, suaranya terdengar dalam video. Jadi seperti gitu ya, dia mengambil sumber daya yang ada pada dirimu, dan pada saat sudah habis kamu meminta bantuan atau uluran tangannya, dia malah pergi, bahkan menertawakan karena engkau sudah terpuruk. Seolah-olah dia tidak merasa mempunyai beban atau tanggung jawab untuk dirimu. Kalau seandainya sudah menikah, ya dia serasa ya udah, kamu mau cerai silahkan, tidak juga nggak apa-apa, saya biasa-biasa aja, santai aja. Tetapi tidak ada komunikasi sama sekali. Dia cuman ke anak, seolah-olah dia menjadi orang tua yang sangat baik dengan cara memberikan hadiah, perhatian yang lebih, sehingga kamu merasa bersalah memisahkan anakmu dengan orang tuanya. Sehingga di sini kamu mengalah untuk kebahagiaan anak. Padahal kamu tidak tahu bahwa jeratan itu akan membahayakan anakmu di hari esok. Kenapa? Dia akan tertular. Dia bisa menjadi seorang anak yang kelak akan menjadi MPD, penerus MPD dari orang tua ini. Kenapa? Karena pola asuh.
dia mengikuti, dimana dia tahu bahwa oh ternyata karakter NPD ini baik. Karena apa? Kamu tidak bisa berkutik, kamu gak mau ribut, sehingga pola asuh yang salah diberdayakan. Ada pula saya lihat di sini anakmu membangkang ya, karena dia merasa bahwa membangkang itu baik, dan dia merasa bahwa tidak mempunyai salah kalau ribut dengan dirimu. Bahkan dia membantah. Kenapa? Karena dia melihat pasanganmu, entah suami atau istri, berargumen dan menjatuhkanmu. Nah ini ya, jadi kamu harus tegas dengan orang-orang seperti begini. Karena ini virus buat keluargamu, apalagi bicara ke anak ya. Kalau kita bicara anak ya, dari kecil pola asuhnya gimana? Tuh besar dia akan menjadi orang yang mempunyai gangguan kejiwaan juga, mental terutama. Karena sudah dibentuk sejak dini. Dan kasihan dirimu, tertekan. Ada yang bilang gak apa-apa kak, ya klien saya, gak apa-apa kak, saya begini-begini aja, yang penting anak saya bahagia. Ya mungkin ini nanti saya dapat pahala lah, anggap saya sabar. Ya itu pilihan juga, terserah. Tetapi untuk saya, selama klien saya mau untuk bahagia, saya akan membantu. Tapi kalau dia kan sudah tidak mau bahagia kan, berarti saya sudah nggak bisa berkata apa-apa, karena itu pilihan dia. Dia lebih bertahan untuk tidak berbahagia gitu. Berarti ya sudah. Kita kan tidak bisa bilang kamu harus bahagia loh, sedangkan dirinya aja tidak mau menerima kebahagiaan itu. Ya. Jadi di sini saya mau bicara kepada orang yang mau menerima kebahagiaan. Karena itu pilihan. Terkadang kita maksud baik, tetapi kalau orang tidak menerima, ngapain kita mau memaksa, percuma. Sama seperti NPD. Ya, kita tegur dia bahwa ini salah loh. Tetapi kalau dia tidak mau berubah dan kamu mau membentuknya berubah, nggak bisa. Yang bisa membuatnya dia berubah adalah dirinya sendiri. Nggak bisa kita bilang kamu harus berubah, harus begini, harus. No, dari dirinya yang mau berubah atau tidak. Nah sama. Di sini saya coaching ya hanya untuk orang-orang yang mau bahagia atau mau terlepas dari NPD. Kalau kamu memang tidak mau terlepas ya itu pilihan. Karena hidup ini adalah pilihan. Tetapi ingat, saya sangat disayangkan. Hidup yang singkat ini dipakai untuk tidak berbahagia. Dimana semesta mau kita bahagia. Kita menciptakan surga di dunia kita. Dimana surga itu adalah kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri. Bukan kita berharap kebahagiaan yang diberikan dari NPD. Ujung-ujungnya dia datang kepada kamu memberikan harapan yang semu, dan yang dia berikan hanyalah sakit hati. Ya, betapa mirisnya hidup ini kan. Kalau kita pakai untuk menunggu orang yang gak mau berubah. Ini menunggu loh. Dan ini yang terjadi di Taurus, yang saya merasakan energinya. Banyak Taurus yang lebih memilih diam, bungkam, demi status, demi pahala. Oke. Memang pahala pasti ada. Tetapi harus logika juga. Ya. Terus pakai logika, hati dan logika terus sinkron. Kalau tidak, yang rugi kamu. Rezeki gak bagus, kesehatan gak bagus. Ibaratkan kamu menciptakan neraka di dunia ini karena ulahmu sendiri. Kasihan jiwamu, kasihan tubuhmu. Dimana yang kamu harus sayangi dulu itu adalah dirimu. Ibaratkan kamu mau menyayangi anakmu. Ini kalau kita bicara kamu mau melindungi anakmu ya, supaya dia bahagia ya. Dimana kamu harus sehat dulu supaya kamu bisa mendidik, bisa memberikan dia makan yang bergizi, bisa semuanya. Ini kan kamu lagi tertekan, tidak sehat. Bagaimana kamu mau yang terbaik untuk anakmu? Dan parahnya lagi, kamu memberikan dia untuk diasuh oleh narsistik.
berarti kan salah. Terkadang kita memberikan atau membenarkan yang salah, ini yang seharusnya dikoreksi atau introspeksi lagi tentang diri kita. Karena yang tadi saya bilang, sangat disayangkan kalau hidup ini bukan dipakai untuk yang terbaik untuk diri kita dan bisa menjadi berkat juga buat orang lain, tetapi dipakai sia-sia hanya untuk menunggu orang yang gak mau berubah gitu loh. Ibaratkan ya kita tahu kita tidak bahagia dengan dirinya, tetapi ya bertahan di situ aja. Ya. Orang aja jalan buntu cari jalan lain, kok kita dikasih akal pikiran gak mau mencari kebahagiaan, begitu-begitu aja hidup kita. Sangat disayangkan menurut saya. Itu versi saya gak tahu versi kalian. Karena hidup yang menentukan adalah kamu. Saya di sini hanya membantu secara mental. Makanya orang kadang-kadang merasa bahwa saya hidup, tetapi serasa kayak mati. Jiwanya tuh kayak mati. Kenapa? Tidak bahagia, tidak bisa bergerak ke sana kemari walaupun dia hidup. Ya. Kalau kita bicara narsistik ini kan mengkamuflase. Dia bisa di sana baik, tiba-tiba jahat, tiba-tiba macam-macam. Makan hati. Dan kamu menunggu dia berubah. Atau merubahnya. Oh, gak bisa. Dia tuh hanya mau memanfaatkanmu selama kamu masih mempunyai sumber daya. Coba kalau kamu sudah tidak mempunyai sumber daya ya, ini contoh. Contohnya kalau pasangan kamu cowok, kamu tidak dinafkahi, pokoknya di macam-macam main perempuan, tapi kamu yang kerja sebagai tulang punggung. Pada saat kamu tua nanti, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah sakit-sakitan atau apa, dan sudah gak cantik lagi, dia pergi. Berarti kan kamu sudah sia-siakan hidupmu dengan orang yang tidak menyayangimu. Apakah dia mencintaiku, Kak Ica? No, narsistik tidak pernah mencintaimu. Yang dia suka dari dirimu itu adalah hartamu, bodimu, atau apa yang lebih dari dirimu. Tapi untuk hati tidak. Kenapa? Karena dia gak punya hati. Dia lebih mencintai dirinya sendiri dan bisa mengorbankan cintanya untuk kepentingan pribadinya. Ibaratkan kamu itu menyimpan musuh dalam selimut yang seakan-akan menjadi pelindung penghangat, tetapi bisa menikam kamu secara tidak terlihat. Yaitu menikam ini kan ibaratkan menusuk kamu dari sisi mental. Yang sakitnya luar biasa. Makanya kalau orang gangguan kejiwaan itu harus terapi, dan terapinya tuh gak bisa cepat, perlu proses. Itu pun belum tentu sembuh, biasa kadang-kadang kumat. Karena kita bicara syaraf gak ada obatnya, dan dokter juga gak bisa 100% bilang kamu bisa sembuh total. Itu dari dirimu, bukan dari orang lain. Dokter hanya bisa memberikan obat penenang, vitamin, dan macam-macam. Tetapi kesembuhan mental harus ada dari diri pribadi orang itu, mau tidak sembuh. Ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, ya, yang ingin dia katakan di kartu, ya, saya lihat, Hai Taurus, dia ingin berkata kepadamu. Hai Taurus, apa kabarmu? Aku sangat marah sama kamu. Wah, kenapa nih? Karena kamu tidak mengikuti apa yang aku inginkan. Wah, dia marah. Kamu menolak keinginannya. Ya mungkin karena kamu sudah memakai logika, di mana dulu kamu memakai lebih ke perasaan ya, sehingga dia bisa mengkamuflase dengan kata cinta, sayang. Kamu terbuai dan memberikan apa yang diinginkan. Tetapi memang di sini ada beberapa yang sudah sadar akan sifat buruk dari narsistik ini, sehingga dia marah. Karena ibaratkan kamu sudah tidak memberikan apa yang diinginkan. Dan apa katanya lagi? Kita lihat di kartu. Dia mau mengatakan bahwa, Hai Taurus, kau itu orang hebat. Kau cantik.
kau ganteng, kau pintar. Tetapi kenapa mau dibodoh-bodohi dengan diriku yang sangat sederhana ini, yang sangat biasa-biasa ini? Kenapa? Jadi dia mau mengatakan kepadamu, saya ini biasa-biasa aja. Mungkin kamu lebih dari segi pendidikan, segi karir, segi apapun. Sehingga dia memang menargetkanmu, entah dari kasta ataupun harta ya. Tapi kok bisa ya kamu bisa dibodoh-bodohi dengan diriku yang biasa-biasa aja. Mungkin dari segi pendidikan biasa, keuangan biasa. Ya, tapi kenapa kamu bisa dibodoh-bodohi loh? Kayak macam seakan-akan gampang sekali untuk kamu terbuai gitu. Dia tertawa. Seakan-akan kamu tidak menyadari akan dirinya yang hanya memanfaatkanmu, mengatasnamakan cinta. Ya. Dan apa lagi yang ingin dia katakan? Kita lihat kartunya mengatakan, Taurus, aku inginkan kamu tersakiti karena kamu menyakitiku. Jadi dia menginginkan kamu merasakan sakitnya gitu. Sehingga yang tadi saya bilang, dia akan berusaha bagaimana cara supaya mengkamuflase situasi dan kondisi supaya kamu merasa bersalah, atau bahkan menjelek-jelekan orang lain, mengatasnamakan kamu, ibaratkan memfitnah atau membongkar aib-aibmu supaya kamu malu, tertekan, dan akhirnya merasa bersalah dan kamu gak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu yang dalam artian star ya. Dia ingin menghancurkanmu, karirmu, dirimu, dan nama baikmu ataupun apapun yang penting kau hancur. Kenapa? Karena dia tidak mau hancur. Dia hancur, kalau dibilang dia hancur, mendingan kamu yang hancur duluan dibandingkan dia. Ya. Atau hancur bersamalah. Yang penting dia tidak mau kamu menang. Dia itu lagi ingin cara ya, bagaimana supaya kamu hancur. Makanya tadi saya bilang di sini ada yang mau datang dengan nih penuh muka yang bagaimana begitu ya. Terlalu pengharapan padahal itu palsu ya. Untuk datang kembali untuk mengambil hatimu padahal itu palsu. Hanya untuk mau kamu masuk perangkapnya lagi. Dan dia tidak akan lepas. Jadi seperti gitu. Dia ingin kamu hancur. Kalau dia hancur, mendingan hancur bersama. Jadi seperti gitu. Maaf ya agak berisik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Yang pasti itu pilihanmu, Taurus. Selalu berbahagia untuk dirimu. Dan harus bisa lebih tegas supaya jangan ada yang dimanfaatkan ataupun orang itu tidak bisa membodohimu, memanfaatkanmu atau bahkan menyakitimu. Kita harus bisa memberikan perlindungan buat diri kita sendiri. Oke, maaf ya berisik. Oke, dan untuk koneksi di sini ya, saya lihatnya untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada Aries, ada juga Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Libra, ada Leo, Scorpio, Pisces, ada Cancer, dan Aries ya. Dari inisial ada huruf K, ada huruf M, C, P, L, ada T, H, Y, R, B, Q, W,
Y, Z, X, L, H, U, dan J ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu dari kedua kategori juga ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.